Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu lawlat tabaitaha. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Hadza basairu min rabbikum wa hudan wa rahmatun liqaumin yu'minun. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim lan nalikane ora iso nekakno sira Muhammad ing ahli Makkah ing ahli Makkah penduduk Makkah. Muhammad dianggap ora iso nekakno di ayatin lan siji ayat, siji pertanda kenabian, di ayatin lan siji ayat, utawi pertanda kenabian. Mimma bayane sanging perkara istaroku kang njaluk aneh-aneh. Iktirah njaluk aneh-aneh. Iktaraku kang njaluk aneh-aneh sapa kufar Mekah. Kalu mongko padha ngucap sapa kafir Mekah, sapa penduduk Mekah. Laulat sabaita. Ai halla istabaita. Mbok yo mujudna sira. Maksude niku mbok yo nganakno sira Muhammad, mujudna sira ha ing ayat. Ansa saha tegese mujudna sira ha ing ayat mingki bali nafsika saking arah awak dhewe sira. Sira ngenteni pengiran, jadi kan ben ngakal-ngakal piyambak. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Qul ngucap sira Muhammad lagu maring kafir Mekah, innama attabi'u. Angin mestine anut sapa ingsun mak ing perkara yuha kang den wahyana koma. Innama attabi'u angin mestine anut sapa ingsun mak ing perkara yuha kang den wahyana koma ilayya maring ingsun. Min rabbi saking pengiran ingsun. Wale salan iku ora berhak li kedue ingsun an atia ing to nekakno ingsun. Min indi nafsi saking awak dhewe ingsun. Bisaen lan perkara wae, bisaen lan perkara wae. Hadzal Qur'an basa iku rabbi. Hadza utawi iki ayat Qur'an iki Qur'an iku basa iku pira-pira basira, pira-pira mata hati, pira-pira hujajin tegese pira-pira hujah. Pira-pira argumentasi rasional niku hujjah dan pira-pira argumentasi rasional atau hujjah mirabbikum saking pangeran sira kabeh wa hudan lan petunjuk wa rahmatun lan rahmat liqaumin dadi rahmat liqaumin kedue kaum minuna kang gelem iman sapa kaum wa idza quri'al Qur'an lan ngakani den waca Al-Qur'an fastami'u lahu mongko istimak sira mongko amre ngurungu serius lagu maring Qur'an. Wa ansitulan menengo sira kabeh adil kalam sanging omongan liya la'alakum menawa sira kabeh utur hamunatin welasi sira kabeh. Nazalat umuran apa iki la ayat sekitar kalam ing dalem tinggal omongan khutbah ing dalem khutbah. Wa ubira lan den tembungno anha sanging khutbah di Quran iklan Quran istimaliha krana mengkune khutbah alihi ngatasi Quran. Wa qila lan den ucapno fi qiraat Quran ing dalem maca Quran lakon lan Quran. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan. Wadkur lan inna sira Muhammad rabbaka ing pangeran sira fi nafsika ing dalam ati sira atau ing dalam jiwa sira. Sira tegese lan rahasia. Kala meling pangeran carane tadarruan krana ngrasa butuh, ngrasa hina, ngrasa butuh. Tazallulan tegese ngrasa butuh, ngrasa hina wa khifatan lan kelawan ngrasa wedi. Ay khaufan tegese wedi minggu sange Allah. Wa dunal jahri wa fawqa sirri dunal jahri lancarane eling wis sak ndure rahasia maksudnya tanpa sekali dilafadzkan tapi dilafadzkannya dunal jahri ora nganti bandar minal qauli saking omongan ekos dan benaguma ekos dan tegese tengah-tengah ekos dan tegese tengah-tengah benaguma antarane sirru lan jahri bil hudui oleh eling pangeran ing dalem wektu esuk wal asal lan ing dalem wektu sore awa ilan nahar tegese kawitane pira-pira kawitane rino wa awa kira bulan pira-pira akhire nahar wala takum minal ghafilin wala takum nan ajra sira minal ghafilina tengah-tengah wong sing lali kabeh ang dikrillah sing eling innal ladzina 'inda rabbika satemene wong akeh utawi para malaikat inda rabbika kang ana ing sisi pangeran sira kang ana ing sandinge pangeran sira ayil malaikat tegese malaikat iku layak takbiruna iku ora padha sombong ora padha angkuh sapa alladzina
Ayat takab baru nanti orang rasa angkuh sapa alladzina lagu maring Allah. Orang rasa angkuh an ibadatihi saking ibadahnya Allah utawa kemawulan Allah. Wa yusabbihuna ulan padha maca tasbih sapa malaikat ing Allah. Yunazziuna tegese padha nanjesno, padha berseno sapa malaikat ing Allah. Amat sing perkara layak ora pantes, ora patut apa mabi iklan Allah. Walahu yasidu. Walau lan iku maring Allah tok nggih, Allah bloko hanya kepada Allah. Walau lan maring Allah. Iki makhluk sing muqaddam walau lan maring Allah ya sujud padha sujud sapa malaikat. Aya kusuna tegese padha nertentokno sapa malaikat ing Allah bil kelawan tunduk. Lan ibadah lan ibadah. Niki oleh nafsiri Suyuti fakunu mislakum mongko ana sira kabeh. Fakunu mongko ana sira kabeh mislakum kepadane malaikat. Foto-foto wajah tasbih, foto-foto sujud. Ini kalau terangkan. Wa idalam ta'tihim di ayatin qalu laulat sabih. Wa idalam ta'tihim di ayatin qalu laulat sabih. Ini kalau terangkan singkat. Ayat ini masih makkiyah. Masih makian maksudnya Nabi di Mekah dengan kondisi masyarakat Mekah sehingga terus yang Mbak Berholo Jahiliyah. Kanjeng Nabi sebagai Nabi ini pun nak cara pengiran, bahwa harusnya tidak ada kejanggalan sama sekali jika ada seseorang yang mengharuskan para manusia itu menyembah Allah, mengakui keesaan Allah, kebesaran Allah. Ini rumah tenang yang masalah paham. Harusnya itu tidak ada kejanggalan sama sekali ketika ada sebuah ajaran di mana manusia itu disuruh menyembah Allah, mengesahkan Allah, menghormati Allah, bertasbih kepada Allah, karena sudah selayaknya. Kita yang hanya tak terima menungso, terima wujudnya mentari diwujudno, kita lemah sekali, tidak ikut menciptakan langit bumi, tidak ikut menciptakan alam raya. Harusnya kalau ada ajaran di mana manusia disuruh menyembah Allah itu harusnya wajar, normal. Tidak ada kejanggalan apa sama. Sehingga ajaran-ajaran tauhid itu harusnya ya diterima, wong tidak ada kejanggalan sama sekali. Logika ini yang oleh Allah disebut basori rabbikum, keharusan bertauhid, keharusan menyembah Allah itu merupakan basirah mata hati. Harusnya diterima, nggak usah cincong. Tapi ternyata oleh kafir Mekah, Nabi yang mengajarkan tauhid, itu ditentang. Hanya karena kafir Mekah itu punya selera-selera yang menurut mereka satu keharusan diwujudkan jika seseorang mengaku sebagai Nabi. Selera-selera itu atau nafsu-nafsu ini sing diceritakan tentang Quran. Lan nu'mina laka hatta tafsura lana minal ardi yang dua. Aw yakuna laka jannatun min nakhil wa inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafsira. Aw tusqitat sama akama jamta alina kisafan. Aw ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Aw yakuna laka baitum min sukhrufin aw tarqana fisama. Walan nu'mina li yuqiyika hatta tunazzila alina kitaban nakro. Kafir-kafir Mekah saat seorang Muhammad mengaku Nabi dengan ajaran supaya menyembah Allah, niku gawe standar-standar yang sesuai selera mereka. Mat nak kue Nabi tenang, sing keceluk dari para pengen. Saiki buktekno nak Mekah sing tandus, iku mbok sulap iso dadi gemaripah Allah dinawi. Saiki Mekah kudu duwe sungai kaya ini. Fatufat jiral anhar kilala napa? Tasik. Wis Mekah makmurno. Nak kowe ra iso makmurno Mekah, buktekno nak wong sing lawan kowe iku kena siksa ka langit. Autus kita sapa kama jam ta'alena napa? Bisa. Utawa nak ra iso ngono kabeh, Mat, kowe digandeng pangeran, terus dinobatno nak kowe iku Rasulullah. Au ta'tiya billahi wal malaikati napa? Qabila. Jadi kowe iku digandeng pangeran ambek malaikat terus dinobatno sebagai napa? Nabi. Selera-selera ini kemudian oleh kafir Mekah dipakai standarisasi, dipakai standar. Orang itu kalau ngaku Nabi harus demikian, harus demikian, harus demikian.
Dan itu terus Allah tersinggung. Karena bagi Allah saat ini kalau bolak-balik ngaji dan mereka bilang, karena bagi Allah anane langit bumi, anane manusa sing ra iso mujudno awake piyambak, anane manusa sing tidak berperan menciptakan langit dan bumi, itu wis bukti bahwa manusia itu harus menyembah zat sing menciptakan itu semua. Harusnya ajaran-ajaran yang lain itu tidak menjadi ukuran. Sudah ada yang janggal dengan keharusan manusia menyembah apa? Akhirnya manusia rupa-rupanya kafir Mekah pakai ukuran-ukuran sendiri. Ini termasuk Mekah yang nyulap jadi makmur. Atau pengiran dari gaji Nabi Muhammad terus ngumumno anak iki Rasulku. Dan sebagainya dan sebagainya. Lah kanjeng Nabi sebagai basariah kepengen nuruti itu. Jadi Nabi mengajukan permohonan yang pengiran supaya Mekah disulap jadi makmur. Sekalian pengiran dihentikan. Mas wa in kana kaburu alaika iradhum fa in istata'ta an tabtaghiyana faqan fil ardi aw sulaman fis sama' fatatiyaru ya. Mas nak kowe kepengin nuruti permintaane para wong kafir, yaiku kepengin nyulap Mekah dadi makmur utawa macam-macam. Ya turuti dhewe Mas wong kowe sing kepengin nuruti. Aja ngelak-ngelakno aku jare pengen. Aku iki dadi pangeran sedurunge kafir Mekah. Ya aku jadi pangeran tanpa ana kowe, tanpa ana alam ra. Kok penak bareng tak gawe malah nyoal ke pangeranan. Wong aku jadi pangeran wis abadi, dhisik-dhisik wis apa? Pangeran. Makanya teng hadis-hadis kursi nek Allah ngendikan, nek Allah bangga dadi piyambak, aku iki pangeran, sedurunge gawe langit. Jika keberadaan langit bumi dengan segala keinginan manusianya itu harusnya tidak mengganggu sama sekali ketuhanannya pangeran. Lalu pengeran ngendikan, Mas nak kepen nuruti dhewe, mesti kepen nuruti kuwi. Enggak usah ngelok-ngelok apa? Aku. Fa ini stato ta antab tagian apa konfil ardi aw sulaman fis sama fa ta'tiyarum napa? Iya. Sehingga dengan aturan-aturan ini menjadi ilmu para ulama bahwa seorang ulama, seorang wali, seorang yang benar itu tidak boleh nuruti selera kaumnya. Karena kalau selera itu dituruti sampean sesat. Di sini disebut Quran wa in tuti aktsara man fil ardi bilukan antabillah. Kowe nuruti karepe manusa kabeh sesat. Nggih to, misale ana wong kecelok wali to dungane mandi. Wong sugih mesti pikiran pertama, wah tak kon ndongakno cak ben pabriku laris. Tak kon ndongakno ben tokoku. Sing kowe kira-kira gebel-gebel sowan ngono, cak tak kon ndongakno ben uripku luwih makmur, luwih napa sejak. Musim politikus yo tak kondongane benar dadi bupati, dadi gubernur. Musim cuwalak pikirane ngono. Dari bagi dongane mandi tak kondongane aku deh. Semua selera manusia itu kalau mengkaitkan seseorang dengan Tuhan itu sebenarnya nafsu-nafsu saja. Ini tidak boleh seorang ulama, seorang wali nuruti. Nuruti jadi gendol kan, kalau gendol apa? Nah, kalau biasa, ngonten tiang soan pulau Gus, pulau Dungane jadi bupati. Juga aku mati ya, pengen jadi D, kalau apa gak nopo. Lalu pulau tak percaya gak, dukun-dukun yang tukang nomor. Ada nomornya tasbih, ada tombol IDW. Lalu apa deh, ngumpul gula 5 kilo salam tanda 1.000. Ada nomornya tasbih, ditombolin apa? Ini di tukang mati, gue tukang nawain apa? Apa dia tak orang yang sejahtera, ini diurut teman, sangkara karukan. Cara kalau itu, cara kalau biasa-biasa mak. Kalau sering disuani macam, aku ulama, di warai sholat tak warai, coba ijat bakas menunggu. Ulama di kon dungan lo supaya jadi bupati, jadi caleg. Aku ulama, kemarin sholat tak warai. Ya tak warai lah, sholat macam mulon kiblat. Oh. Itu dulu memang begitu. Seorang nabi itu selalu diuji dengan permintaan-permintaan pertanda kenabian, di mana pertanda itu sebenarnya tidak terkait dengan ajaran nabi, tapi dengan nafsu-nafsu mereka. Keinginan apa? Kalau standar kenabian itu ya normal saja, itu ajaran di mana orang diajak ibadah Allah, diajak iman kepada Allah, diajak khauf kepada Allah, itu normal. Sebuah ajaran normal itu tidak butuh bukti, juga tidak butuh penopang. Gitu, misalnya kalau pulau ini, siji tambah siji, ya loro.
Itu tidak perlu saya sebagai seorang kaya, seorang keramat, seorang yang punya mukjizat. Karena normal ajaran 2 ditambah 2, 4, 1 ditambah 1, 2. Harusnya ketika ada ajaran orang disuruh nyembah Allah itu ajaran normal, itu nggak boleh dituntut dengan tuntutan apapun. Karena ajarannya sudah normal. Sebuah ajaran normal itu tidak bisa diganggu-gugat. Itu yang dimaksud hadza basairu min rabbikum. Ini satu hujjah, satu argumentasi ilmiah, satu argumentasi rasional di mana orang harus menyembah yang menciptakan, di mana orang pasti harus sujud sama yang menciptakan. Itu ajaran normal. Basairu min rabbikum, dan ini petunjuk. Di mana 1 ditambah 1, 2, 4 ditambah 4, 8. Itu tidak butuh bukti. Juga tidak butuh yang membawa ajaran 1 ditambah 1, 2 itu orang hebat, atau punya mukjizat, atau sebab itu Nabi Muhammad tidak boleh mengikuti tuntutan mereka. Itu dianggap ikhtirah. Maksudnya tuntutan yang dibuat. Tidak ada kaitannya kenabian dengan mukjizat-mukjizat itu semua. Sehingga Nabi Muhammad ketika ingin mukjizat itu dituruti Allah, malah berpengiran disenai fa ini staqata anta betal iyana faqon fil ardi au sulaman fis sama fata tiyalum dia. Lan aku iso dhewe ya turuti dhewe mas rasa melong-melong. Niki penting kula aturaken bahwa ketuhanan Allah atau eksistensi Tuhan itu sesuatu yang nyata, yang wujud, yang abadi. Sehingga ini tidak usah diganggu-gugat dengan apa. Mane para wali-wali dhisik, para ulama dhisik, mung kula misale Jibril ngandani hak kowe iku ahli nar. Kowe sampeyan ben neraka selawase. Itu hubungannya apa enggak? Aku tetap nyembah pangeran, mosok nyembah kowe. Malah aneh. Karena tidak ada kaitannya kita harus nyembah Allah dengan kenyataan kita nanti min ahli nar atau min ahli. Jika Anda mengkaitkan aku nyembah Allah nang swarga, nek ora ya ora nyembah Allah. Produk karo kene ngene. Aku muni siji tambah siji loro nek dikei dhuwit nek ora tak jawab telu wis kan gitu. Ya muni siji tambah siji loro nek dikei dhuwit nek ora tak dikei dhuwit tak jawab. Makanya para wali itu tidak ada keraguan sama sekali untuk nyembah Allah. Dia tidak takut neraka. Artinya ya misalnya lebih neraka ya biar. Tapi saya tetap nyembah Allah. Maksudnya penyembah liane. Mulanya banyak cerita di kitab-kitab salaf ya. Ahli nar tenggenen rokok mau wiridan ya Hanan ya Manan. Jadi pengiran ramen tolong. Kalau dia ini konsisten. Kemudian rokok lah ya tetap bisa nyembah pengiran. Ya Hanan ya Manan. Ayo malaikatnya ketika kuatir itu kemudian rokok jadi wiridan. Kalau dia ini raja enggak artinya ya normal-normal saja kan orang yang bawa itu normal. Ya orang normal kan harus normal terus kan enggak usah dedeskan. Kalau nak wiridan gimana? Umpama Jibril ngandani aku, kalau nu ahli neraka, kalau aku nyembah pangeran, ora ono pengaruh. Itu suatu keputusan final. Kita harus nyembah Tuhan itu keputusan apa? Tidak soal menuju swarga itu urusan ya normalnya umurnya ben swarga. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan harus nyembah Tuhan atau tidak. Memang harus nyembah Tuhan. 1 ditambah 1 tetap harus 2. Enggak perlu ada hadiah atau tambahan apa? Sehingga hadis-hadis diceritakan orang-orang yang di neraka yang mati wiridan normal itu akhirnya diambil sama Tuhan. Ketika dijupuk neraka pengiran, tapi kok isih wiridan. Jadi wiridan itu pasti. Kalau teng neraka ke pengiran jenengan, teng swarga jenengan kan ya tetap malu tuh, boten enten pengaruh ya. Malah pengiran diwarai. Ya akhirnya ya pengiran kan mlebu swarga. Nah, wong bener kaya kowe pantes ya wae. Nah, perkara ini dia aku tahu di ngamal apik blas. Dadi sak urip-uripe nunggu wedhik wis ora tau apik. Apike dene mesti tok yakin nak pangeran Allah. Liyane ra mungkin dadi pangeran iki kok. Mau di kebaikan itu tok. Itu banyak cerita-cerita di hadis kecil begitu. Itu menjadi satu pengetahuan ya, bahwa kenormalan satu logika itu tidak boleh diganggu oleh nafsu atau oleh selera. Nah kita ini sebagai pembawa kebenaran itu sering diganggu oleh nafsu oleh selera. Itu yang mari terus kebenaran itu hilang. Itu yang namanya bijak dalam ilmu tasawuf. Itu dikatakan apa? Bijak. Kalau kita seteluk wali atau seteluk ulama, khawatir nak darani dungane ngopos. Dia itu jagune kalah. Berarti dungane gak cek. Terletak. Wah aku udah kuilu kok dua atau istri kok sawo dua atau bengak jelas. Wah kepengen supaya jagone man. Nah, khawatir tersangka sebagai sing hidungane
Cara kula lho gua ngopo so pengiran tetep apa ora ngopo ya tetep napa? Allah nggih biasa-biasa mawon nang dungo nggih biasa-biasa mawon. Ini harus dilatih. Jadi kita harus berlatih tauhid secara normal. Sebab itu, ini kalau cerita, sebab itu dalam banyak wiridan, itu ajarannya para nabi, para ulama, tidak ada wiridan yang mengkaitkan rahmat Allah dengan keharusan nyembah Allah. Semua bentuk wiridan yang terkait dengan zat Allah itu mesti wiridan-wiridan yang nyebut sifat Allah saja. Terus ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Zat sing syukur, zat sing abadi. Ya Dzal Jalali wal Ikram, zat sing agung, sing mulya. Hanya begitu saja. Semua Ismul Azam mesti terkait dengan sifat Allah Ta'ala sing la ta'ala bisyai'in. Yang tidak terkait dengan kepentingan makhluk. Makanya kalau Quran nyifati Ismul Azam mesti kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kowe kudu tawakal bil zat sing urip sing ora mati. Iku dadi apa? Cara sampean kedunyan kan kepingine ya rusak. Ya Wahab, ya rusak sing akeh ngekeki dhuwit. Ya Wahab sing akeh ngekeki roh. Iku pangeran nyifati zate kadang pakai sifat yang tidak terkait makhluk. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kowe kudu tawakal bil zat sing urip ora mati. Sifatnya apa? Sing terkait dengan kepentinganku. Oh. Menungso tengene itu kan. Mulane jajal santri sampeyan sing ngaji kula terus jarang wiridan ya Hayyu ya Qayyum. Ki senengane ya Razzaqur Rusukna ya Rahman Irhamna. Jadi jenengan kan Rahman, ya Irhamna. Nek niat Rahman ya melatih kula, nek ya Razzaq iku Rusuk. Wah, pangeran di bisnis no. Pangeran apa? Sampeyan wani nyali wiridan nyifati Allah tok sing ora terkait sampeyan. Misalnya ya Hayyu ya. Sebab itu ciri utama wiridan para wali mesti ya Hayyu ya Qayyum. Zat sing sugeng, zat sing abadi. Kita tidak pernah dilatih para wali untuk pakai wiridan-wiridan yang terkait dengan kepentingan kita. Misalnya ya Wahhab ya Razzaq. Itu kita tidak dilatih itu. Supaya kita terlatih tidak mengkompensasikan wiridan dengan selera-selera basari, dengan selera-selera nafsu. Mengenai kata sifatnya Ismul Azam dengan Quran ada sedanten kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu al hayyul qayyum. Terusane iki la ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah ora tau ngantuk, ora tau turu. Ya itu kan enggak terkait sama kepentingan sampean. Karepe kita kan enggak yang begitu-begitu. Oh ya, soalnya itu warsukuni, wajburni, fataya karuan. Kalau kita sudah begitu, itu kayak kafir Mekah, yaitu mengkaitkan kedekatan Muhammad dengan Allah, dengan bukti makna kue kelihatan be pangeran kan kuasa. Buat kekuasaannya pangeran itu diwujudno Mekah disulap jadi loh. Coba kuasa tok tetap Mekah tandus itu untungnya apa kita? Padahal Allah kuasa tok Mekah apa? Itu untungnya kita. Ya foto bersama nak kaji ning multazam dari gon mustajab terus. Ingine duwe akeh rezeki napa? Ngono kadang yo mata piye jare kepen Husnul Khotimah. Ngono ning multazam njaluk sitoke Husnul Khotimah, foto-foto mandi nisan sitoke Husnul apa? Nyatanya kita enggak. Yo duwe akeh rezekine akeh. Tapi dongo katakan yo angsal, misalnya yo rezeki akeh, duwe akeh yo Husnul Khotimah. Ya, karena oleh dari pangeran ya oleh ngebadani salah sitok, ibadah ya pas-pasan. Senengane ora apa, tapi ndonga akeh kan asal. Dari pangeran kan ya oleh ora ngebadani kah. Mane kata anekdot sufi itu banyak ndonga telu terus akhirnya dibaleni meneh. Mergo mesti keliru. Ana wonten guyonan sufi. Wonten tiyang ndonga supaya dene kire wis suwi barang tirakat tuh nyekel apa itu dadi emas. Wah, gede nyekel piring dadi emas, nyekel gelas dadi emas. Wah, ini kurang gede. Sokone emas nyekel dadi emas pisan. Saking majine itu kan. Suatu saat dia keluar nyekel kabeh kan persu. Bareng persu kok dia tegur apa mangan dadi emas. Bingung pe dadi emas, kelaparan. Kangen bojone nyekel dadi nopo? Akhirnya dia sadar ya Allah ternyata juga aku nafsu pun urip sing umum saja. Sing tego ben tetep tego, sing bojo tetep bojo, sing gelas ben tetep apa? Gelas. Degule malah ora kabeh.
Lalu udah mesti normal-normal lah. Sing banyu tetep banyu, sing sego tetep napa? Kok ora normal dadi mas kabeh malah kowe loro. Duwe ki ngoten ra duwe sithik-sithik malah serem. Tidak duwe alhamdulillah ra karu. Itu membukti itu hanya guyonan ya. Seorang sufi dulu itu banyak cerita-cerita guyonan begitu untuk menyadarkan manusia bahwa yang kamu angen-angen itu andekan wujud tenan gak masalah. Kowe angen-angen duwe mas akeh apa-apa sing mbok cekel dadi mas, mau wujud tenan mboten mas. Terus kepengin disenengi wong akeh, yo loro. Bento wong kepengin disenengi wong. Wong lak disenengi. Kowe nek ndek musa iku enak. Musa ora ngarang utang dhuwit kowe. Sing ngelo wong seneng utang dhuwit ngel-ngel. Malah ngrumat wong seneng kowe abot timbang rumah wong gedhe. Wong gedhe anggap wong liya terus nek wong seneng nyilian utangan ngel-ngel. Rupak. Kowe disenengi bupati loro, dadak kon dadi tim sukses kon ini itu gedhe malah koyo wong iki. Mulane dari Imam Syafi'i musuh yang baik itu lebih baik ketimbang teman yang baik. Itu dene kalkulasi, ngadepi kanca ya. Lalu kalau baik kiai lah di pengaruh akelan biasa-biasa mawon. Nuturuti rupa. Kulo nu selawat mulai cilik anak kiai dadi kiai, nek dituruti rupa. Lah bener betul iki. Misalnya sampean di santri kita, angkatan bawah wae mate. Mesti angkatan bawah wae napa? Mati, kon teko. Angkatan ndekne wae kawin. Bar kawin 2 tahun wae duwe anak. Angkatan misanan wae kawin, angkatan buyut wae mati. Iku dituruti kabeh nekani kematian, kawin, sunat, ora ono bareng. Nek kula agar kodho teng wali murid, kula bagian mati. Ya betul sama gak mati asal teng dalem kula mesti dugi. Kok dituruti ya ngoten, kelahiran undang kiai, kawin diundang napa? Padahal angkatan mbah mati, angkatan misanan nih rabi. Angkatan bule pegatan boko, pokoke ono kasus iki napa? Iku nak wong seneng. Ngel-ngelo. Maksudnya ini cerita, wong seneng napa? Lah misale sing seneng kowe tambah akeh, sing ngel-ngelo kowe akeh kan. Lah nek wong gedhe gak wong liya. Wah, ben kira sindang, duwe ra kalong. Ono sunat ora ngundang duwe ora kalong. Mulane ra usah donga ya Allah, mimpi kula senisian kliru. Ngel-ngelo wae. Ya biasa kalau nak dengar, mungkin kalau manfaat selesai, manfaat bentuk dia bawa berapa? Itu contoh ya, betapa kita diajari oleh para nabi, para wali susah, ngadepi wong seneng susah. Sebab itu ajarannya para nabi, para wali, wong perpasangan yang pengiran. Wa intuti aksara mansil ardi yudilukan wa ansabila. Kau tak nurut seleranya menusuk, iku kau sesat kasih. Kenapa dikatakan yudilukan ansabilillah? Karena semua manusia akan bergerak, berjalan menurut nafsunya sendiri. Dan itu kalau dituruti dunia rusak. Kalau ada wahyu, menarik, ada sewantri, marat, senang wiridan. Itu mau nganti nuang, nangis ya Allah. Kalau buatin gada penjaluan, nuang penjaluan, suacana itu purun tarak. Pengiran misalnya sayang besarkan, terus marat, gak di duit, sangat sakit pengiran. Tapi pengiran itu dipikir aku itu, pengiran mikir nasibnya canggih ini. Canggih ini yang nuangis yang pengiran, alhamdulillah ya Allah. Jangan sampai saya dapat anak ini. Ya pengiran yang dipikir yang gak boleh dok, canggih ini ya jadi. Karena bagi dia musibah. Paham ya? Dan itu kita harus fair. Tuhan harus kita beri hak untuk menentukan pilihannya. Dan pengiran rasa buk kampanyaan, rasa buk kelabui. Lalu kalau jadi kiai lah, itu nanti tunggu supaya raja jatuh. Mau menjatuh, kok mulia bukan. Mau jatuh mungkin saya ngantri, saya akan kepengen gentenan. Tanggap nak itu selera pengiran di monggo gusti. Kalau biasa mohon. Itu nanti cuma aneh-aneh. Supaya kuat jadi kiai, terus supaya tak jadi kiai raja tujuan tuh, bukan mulia kenapa? Bukan, karena selera sih jauh. Karena itu tadi, karena ya Allah yang dipikir tidak hanya saya. Ono ki jatuh ditangis, pengiran itu gentenan, ono salah jadi, tidak rasa jadi waktu hidupan saja, waktu hidupan apa? Dia dikal apa? Pengiran nak nuruti kabeh anggere wali ya diorderan kondongo si A jadi presiden. Anak calon presiden ini mau sebadani kabeh ke gelem presiden limo. Kan ya bisa.
Sale wali limo, dungo jadi presiden. Itu nih kabeh presiden limo melanggar konstitusi. Itu orang yang dimoposno apa terus isen. Mesti siap jaluk ora siap iki. Itu sing jenenge wa intutik aktar mansil ardi dulu kan kok. Iya tapi una illa dzanna wa minhum illa yakhrusun. Di pengenan nak ilani ilmu manusia. Wong-wong sing duwe selera iku nak mbok turuti, iku mau nuruti yakusun. Yakusun itu satu dugaan yang tidak akurat, tidak mikir sebab akibat. Ya misalnya tadi kayak guyonannya orang sufi tadi. Aku karena tidak punya uang, terus tirakat, ndonga supaya apa wae sing tak cekel dadi emas dadi dhuwit. Nyongkoku nak apa wae dadi emas dadi dhuwit, nyongkoku kan mesti enak dhuwit akeh emas akeh. Tapi ternyata setelah diuruti pengiran, nyekel bojo jadi duit, nyekel mangan jadi duit, nyekel sego jadi duit. Kelaparan kan? Apa hubungan seks, bojone jadi duit. Apa mangan, segane jadi duit. Akhirnya kan balik menang. Nenggone sunatullah sing normal, sing duit ben tetep duit, sing sego tetep sego, sing bojo ben tetep. Ora usah kabeh dadi. Mungkin kira-kira kabeh dadi emas kuwat ya kok emas. Umpama dunya kabeh emas iki ora regane. Dadi kloset WC kok emas ben parkiran yo napa? Nawatu sing digo istinja ngomong kabeh emas kok napa? Mana bener kan Nabi ditawani Jibril. Mulane kenapa kan Nabi darani luwih pinter timbang Jibril. Jibril nawani supaya gunung Uhud dadi emas. Nabi sebagai orang terpelajar ya ora sing watu ben tetep watu, ora usah dadi napa? Emas itu malah ora terpelajar, bukan normal, barang watu kok dadi napa? Emas sing watu ben tetep watu, sing emas ben dadi napa? Nanti Nabi pinter. Wa kaifatat ila dunya daruratu man laula gulam takhrujid dunya minal niku oleh komentari Sohibul Buddha. Wa kaifatat ila dunya daruratu man laula gulam takhrujid dunya minal Iwal hasil orang cerita Nabi Muhammad itu kelaparan, tidak punya uang sama sekali, sampai wetenge diganjil waktu. Jibril sebagai sing dipasrai rumah Nabi itu sakit. Mas, kasih pengiran kiri kok ganti ngono. Iya mas, misalnya kayak nggak ada proposal. Iku nanti mau sakit, nanti mau pertani. Nggak ada proposal, ada nama Uhud jadi. Oh, so, terakhir mau sapi, terakhir mau pertanian Uhud jadi no. Iya. Jadi kan Nabi Mali Arabun, wah aku nggak butuh sama sekali. Ben Uhud waktu tetap dan ini normal-normal lah ya. Kalau sih gaji waktu cekal-cekal ya normal, menurut peta itu ya pantas. Lalu oleh komentari Burda, wake fatat uilat dunya daruratumah. Kanjeng Nabi tidak mungkin sebagai orang yang asal usul dunia diciptakan karena dia, kemudian dia butuh dunia ini. Karena tengene hadis-hadis putih diterangkan laula kalola kama khalasul afla. Mas umpama ora demi kuwe, aku gak gawe langit bumi. Kan lucu toh, langit bumi diciptakan demi Muhammad. Saiki Muhammad gledek krana kere butuh langit. Wa kaifatat ilal dunya daruratuman laula ulam tasrujid dunya minna. Bagaimana mungkin seseorang yang wujudnya menjadi sebab wujudnya dunia, kemudian orang ini malah butuh dunia. Wujudnya dunia butuh deh. Lantas wujud dunia minal. Jadi kajian Nabi itu dilatih tenang. Mas, kowe itu tak gawe. Kowe itu tak gawe ben iso nyembah aku, ben iso ngajari manusa nyembah aku. Cuma kowe menungso, jadi butuh sarana, yaitu bumi sebagai tempat berpijak. Oksigen sebagai tempat bernapas dan sebagainya. Itu kalau Nabi akhirnya butuh ini malah aneh. Kok terima lesuai terus butuh emas, itu aneh. Itu jadi Burda mengenai wake fatat uilat dunia apa? Darurahman laula ulam tasrujid dunia minal. Ini tinggal diterangkan terjadi pengetahuan ilmu tasawuf bahwa tiap sesuatu yang kita butuhkan berdasar nafsu itu pasti jelek. Karena normalnya sesuatu itu memang berbentuk demikian. Ya mau normalnya beras itu tetap beras, normalnya kayu itu tetap normalnya Mekah itu tetap padang pasir, normalnya Indonesia tetap tropis begini. Enggak boleh diubah. Sebab itu dalam ilmu tasawuf diterangkan termasuk dosa besar adalah tahyiru khalqillah. Mulai tenggene surat An'am napa-napa diterangkan termasuk riduane setan apa
fala yubtikunna adzanal an'am wala yughayirun naqal ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurur. Termasuk tujuannya setan itu adalah fala yughayirun naqal qawa. Maka akan ada perubahan, modifikasi terhadap sunnatullah. Mulane kula setuju model Kristen ortodok. Teng Amerika niku kekuatan Kristen ortodok atau konservatif niku sama dengan kekuatan Islam, yaitu menentang sistem misalnya gen unggul atau transgenetik atau apa saja yang bersifat napa jenenge eksplorasi manusia. Sekarang kan ditemukan ya misalnya kayak gen. Supaya anakku itu jadi bibit unggul, itu sperma dari orang-orang hebat. Sekarang itu ada bank sperma. Jadi saya ini wanita-wanita Eropa, Amerika yang maju ku mau dikumpuli bujuni mau kebutuhan seksual, tapi anak-anaknya mau khawatir ke bapaknya. Atau tuku mani ning gone bank sperma, boleh bibit unggul. Dan anaknya napa? Kenapa bapaknya pesek kiri keriting. Itu tidak disuntikkan. Ya secara teori hadis bisa bibit unggul apa bisa. Ya kayak jagung, kayak apa kan bisa dijadikan yang unggul. Itu kalau dalam aturan-aturan agama ya, Kristen ortodok, konservatif itu menentang. Sehingga sampai sekarang masih belum boleh. Gen yang ditularkan atau gen yang dibentuk di Amerika sendiri masih belum diundangkan, tidak boleh. Ya, Islam juga melarang itu karena termasuk ciri utama setan adalah fala yughayiruna apa? Halal. Merubah-rubah kejadian ini sinten pengen. Karena kalau ini dituruti ngeri. Ya contoh kayak sistem kapitalis. Jagung itu yang normal itu kalau ditanam ya tumbuh meskipun cilik. Bariku tumbuhannya nanti bisa jadi bibit. Tapi gara-gara ada tran genetik kan, kowe kudu tuku bibit, mergo jagung sing mbok panen gede-gede tapi ora kena ditandur men. Gabah nanti ya begitu. Nah itu yang untung kan para pebisnis kelas internasional. Mereka punya bibitnya, orang lain hanya bisa tanam. Tapi bibitnya kudu tuku, mergo hasil tandurannya. Orang itu jadi apa? Nah, sampai sapi lanang disembelih itu ya ora apa-apa, masalahnya disuntik untuk lahir butuh apa? Suntik. Tapi itu butuh sek nanti suntik. Oh, sakit. Loh itu banyak tren-tren begini itu kalau di Amerika, di Eropa itu masih mendingan karena untuk manusia diterapkan ke manusia masih banyak yang nentang, belum diundangkan oleh negara. Tapi sebetulnya itu jauh zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sudah diperingatkan. Banyak kejadian begitu. Fala yughayiruna apa? Fala yubtikunna adzanal an'am wala yughayiruna apa? Nah, ini kula ngerti takok itu yang menyangkut itu memang paling sensitif. Bagaimana hukumnya merubah atau memodifikasi? Memang secara sains, secara pengetahuan itu bisa. Ya, secara sains, secara pengetahuan itu bisa mungkin. Dan zaman Nabi Muhammad lah dikatakan mungkin. Tapi masalahnya dalam Islam itu yang dihitung nikah itu apa? Makanya saat ini MUI kudune ya bakat ya. Musyawarah bakul masalah NU ya kudune bakat. Dulu tarif zina itu kan dua alat kelamin yang ketemu di luar nikah. Nah sekarang kalau dibalik, mungkin dia tetap bersenggama dengan suami istri, tapi bibit yang ditanam di rahimnya itu mani orang lain, yang disebut sewa rahim. Itu masih untung di Amerika ditentang, di Eropa karena banyak Kristen konservatif. Di Indonesia ya ditentang. Tapi masalahnya nanti kalau tarif zina itu hanya sebatas begitu. Nanti sewa rahim boleh. Di bapaknya mungkin madun tapi mau mirip bapaknya milih tuku. Ben ora kaya napa? Iku hukumnya zina to. Ya ora zina, iku disuntik lewat suntik. Padahal tarif zina itu begini, wah arek kuno. Ndak memang itu tantangan ya, tantangan secara fikih. Dan itu real, itu memang kita ngadepi zaman yang real. Karena di antara sperma itu zigotnya berapa itu bisa dihitung, yang normal berapa, yang unggul berapa, yang rawan kena penyakit berapa itu bisa dihitung. Dulu ilmuwan dulu juga sudah bisa menemukan itu. Dan itu Quran cerita termasuk wasa isu setan adalah manusia dilatih supaya ngotak ngatik khalqullah.
Nah sekarang untungnya kalau kan sering baca sains. Untungnya ilmuwan-ilmuwan genetik sendiri itu tidak bertanggung jawab terhadap akibat dari itu. Misalnya ketika ditemukan kambing doli hasil cloning, tidak ada jaminan kalau terusannya itu normal terus. Jangan-jangan kromosomnya karena gawean, kok gak normal. Untuk generasi pertama normal tapi itu ngelahir generasi kedua. Jangan-jangan orang yang hasil cloning jadi wong unggulan tapi adalah rokok, misalnya itu lahir wong menang itu generasi pesontek. Jadi ilmuannya sendiri itu belum memastikan kalau akibatnya nanti lebih baik. Enggak nang lahir jokowi rokok. Padahal sing alami kumpulnya sendiri masuk kiri-kiri lah do kreatif. Enggak pintere ra karuan. Masuk pidol-pidol pintere napa? Ngakali pejabat sakit. Nggak Pak, tak duit milih aku, yo, ngono wong yo muni yo untuk 5. Lah supaya dia rakyat, akhirnya dicoblos gak beli. Sing nyoro KPU lho, suarane tegak sah. Kulo sering ditakoki toko-toko kulo sing melarat, Gus kulo itu dikai caleg 5. Niku terus kulo milih sinten. Ya sampai sih, dipin kulo boten-boten tak pilih kabeh. Wong kulo muni desa. Iku kira kok dene ragu, dene jujur. Tetap kabeh dituruti. Bang ini jadi kabeh kula nggih. Ana salah yo nggih, 5 kabeh kabeh hasil. Nek sampe dadi ulama fikih, hukume piye? Nyoblos sitok bodoni papat. Nyoblos 5 ngrugekno kabeh. Kabeh. Dadi fikih. Entekno fikih malah pusing. Itu memang masalah-masalah fikih itu tidak ada selesainya, masalah genetik, masalah cloning, masalah macam-macam. Tapi dari dulu itu fala yughayyiru nafsalqahu. Kalau tak cerita, kalau pernah ditanya seorang dokter yang menyangkut cloning, kalau cerita, saya tidak tertarik mengatakan haram atau halal. Tapi yang menciptakan, pertama yang punya ide-ide perubahan manusia supaya lebih baik, kondisi manusia lebih baik itu memang setan. Kalau gen-gen itu diciptakan supaya nanti lebih unggul, tidak berpenyakit, tidak punya penyakit bawaan, dan sebagainya. Dulu setan juga begitu. Setan saat ngerayu Nabi Adam, itu kan diken makan buah terlarang. Itu dalam bahasa Quran jenis Syajaratul Khuldi, pohon keabadian. Jadi setan ngerayu Nabi Adam, kowe roh di antara pohon-pohon swarga yang dilarang pangeran. Roh wediku. Mbok iku jare iki ngono negarane apa lan negarane gantung menis wae pohon sing berbuah. Kowe roh babekan. Ya roh. Lu ngene, wong sing mangan wedi iku mesti abadi ra iso mati. Lah pangeran iku mau mbok saiki. Jadi ini kepen abadi dhewean. Mulane nak darani wedi iku Syajaratul Khuldi, pohon apa kaabah. Nah, itu yang jadi manusia sempurna, raiso mati, kena penyakit, itu kudu mangan itu. Mana setan bisa hal adullu ka'ala sajaratil khuldi wa mulkil layak. Hal adullu, ono to nunjukna ingsun ka ing sira Adam ala sajaratil khuldi, ngatasi pohon keabah dia. Wa mulkin lan kerajaan layak belakang ora bakal rusak napa. Artinya setan mulai dulu meridu Nabi Adam. Sebab Nabi Adam punya pola hidup, pola makanan, di mana makanan ini yang nanti menjaga keabadian itu Nabi Adam. Lalu darani Syajaratil Khuldi wa mulkil la yajud. Padahal titahnya manusia adalah kullu nafsin dha'iqatul maut. Titahnya manusia adalah lemah. Tapi semenjak dulu titah ini mau dilawan oleh setan. Dengan rayuan-rayuan, cara saat ini lewat asupan gizi, lewat macam-macam. Melalui pulau itu termasuk ulama yang fanatik. Pulau itu nak lorong jarang berubah. Berubah tak ada. Hanya untuk menjaga institusi keulamaan supaya tauhid saya mati. Karena kalau kita nuruti gitu ya kayak setan. Kudu gizimu cukup, vitaminmu cukup. Biar kamu tubuhnya kuat, tidak terserang penyakit. Kita atas nama teori modern, dan itu memang fakta ya, kita nerima itu. Tapi lalu tautan kita dengan Tuhan. Siapa yang bisa mengendalikan Tuhan? Misalnya begini, dibalik begini. Karena saya gizinya baik,
makanan saya baik, maka saya sehat. Karena saya sehat, saya kuat naik sepeda motor, saya kuat selingkuh, kuat zina. Karena sehat, anak sepeda motor banter, tabrakan ya mati. Enggak sing asupane gizi buruk terus kere dia mati. Artinya sing gizi baik karena terus berdigasan tempat sepeda motor banter wong sehat mati kecelakaan. Sing gizi buruk rakalan tempat sepeda motor adalah kecelakaan mati krono nopo. Artinya di mata Tuhan itu akibatnya sama. Hitung-hitungan adil tetap di mata Tuhan. Tidak dihitung-hitungan gizi buruk atau gizi baik. Karena untuk mati tidak harus karena dia gizi buruk. Orang gizinya baik karena kecelakaan juga mati. Karena overacting juga mati. Sebab itu logika-logika gitu itu dilarang oleh agama. Makanya agama itu hanya ngakui misalnya saya makan enak gizi baik. Hanya ngakui alhamdulillahilladzi atamana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Titik. Ya Allah bahwa makanan ini dari Engkau. Ya sudah saya syukur. Kalau kita Ramadan misalnya kalau makan ya hanya dungo Allahumma lakasumtu wa bika afdal. Itu nabi. Nabi itu ngajarkan mengawal tauhid. Itu justru dikawal itu saat makan. Kau mangan itu rawan sirik. Misalnya agak rasanya jadi ulama kok, jadi lagi perhitungan. Pelan-pelan. Orang itu kalau sudah lapar sekali, dia akan menganggap nasi itu segalanya. Kalau saya tidak makan maka akan mati. Kalau saya tidak minum, maka akan mati. Karena rawan begini, kalau kita mau makan, sampai diajari, Allahumma lakasumtu wa bika afdal. Ya Allah, karena Engkau aku kuasa. Dan karena rezeki Engkau, aku bisa afdal. Bisa makan. Wa bika, karena Engkau. Saya bisa makan karena Engkau. Karena di mata Tuhan, benar-benar karena Tuhan. Yaitu tadi, misalnya makanannya ada. Kamu dibikin setruk juga tidak bisa makan. Pas aku mangan, ada gempa, ya itu mangan. Artinya untuk menjadi bisa makan itu tidak sekedar ada nasi yang tersedia, ada lauk yang tersedia. Dibutuhkan kita ada setruk, tidak ada tsunami, tidak ada gempa. Dan semua itu kendalinya Tuhan. Sebab itu Nabi melatih saat makan Allahumma lakasumtu wa bika afdal. Kalau tidak dilatih, kita akan berpikir secara materialistik, secara kapitalistik. Bahwa kita hidup karena materi ini. Kita hidup karena materi ini yang berupa nasi, yang berupa air. Bukan karena Tuhan. Nah, ini mulane pangeran sering menyandingkan masalah makan dengan kulu wala tadghaw fihi fayasilla alaikum kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tadghaw fihi fayasilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad iki rumah oten kowe iku ora mangan saka rezeki sing tak kekno kowe tapi kowe ora oleh sesat. Kowe nak sesat fayasilla alaikum ghadabi maka kamu akan kena murka saya kata Allah. Wa may yahlil alaihi ghadabi faqad siapa yang kena murkaku pasti dia sesat. Itu justru dingendikan Allah dalam konteks makanan. Karena makanan itu rawan sirik. Itu tadi kalau kamu sudah kelaparan, sudah lama tidak makan, itu melihat makan itu segala-galanya. Itu kalau tauhid kita tidak dilatih maka akan mengatakan wah nak ramangan mati. Wah ini ora ketemu panganan, cara ketemu tenan rong dina masak tenan. Lalu fungsi Tuhan di mana saat Anda mengatakan demi wala tadghaw fayakilla alaikum wa may yahlil alaihi ghadabi faqad paham ya? Makanya kalau cerita, itu dari makanan itu pula dulu setan merasuki pikirannya Adam bahwa makanan sajaratil khuldi nanti menjaga keabadian. Terus ditiru oleh masyarakat sekarang. Makanan harus begini. Padahal kita memang dokter ahli gizi umurnya rata-rata ya sudah telu. Wong sing rapati ahli gizi kisaran umurnya ya sudah. Wakar medis sing tuangi dokter spesialis ya kisaran umurnya tak mono. Sing santri kuno ya umurnya ini kisarannya apa? Wong padha wae dite glesek padha. Mana cara kula iki biasa mawon. Misale kula lara iki umume wong berobat tapi yo biasa mawon. Mboten nganti motot. Mboten berobat. Wong iki lara ta, mboten berobat. Ya orang apa kepengen ya berobat, masyarakat kepengen karena umat-umatan. Nah, apa berobat ya kaya umumnya wong lara ya berobat, pas ora berobat ya kadang jajal ulama bareng. Sawangane tau kita mantep. Kalau itu seneng, ajaran tak lewatkan sesuatu yang lucu itu seneng. Jadi ya karek pas umat-umatan.
Umat manusianya, umat tauhid ya. Harus dilatih, memang kalau nggak dilatih itu tadi. Wala tadrufihi fayasilla alaikum ghudubi, wa ma yasmil alaihi ghudubi fakot. Karena lewat makanan ini pula Nabi Adam terjerumus, yaitu karena setan merayu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la.